edukasi pentingnya ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di media sosial. Pernahkah kita membaca komentar atau status di media sosial yang bikin mata kita agak lelah karena ejaannya berantakan, seperti tulisan dijual, itu dipisah, silakan pakai huruf H, atau sekedar pakai huruf E. Oke, kemudian masalah bahasa digital itu nyata teman-teman, dan tanpa sadar kita sering memaklumi kesalahan ejaan yang sebenarnya merusak keindahan bahasa kita sendiri. Seperti kali ini, perkenalkan, nama saya Rizky, dan selamat datang di program penyuluhan bijak berbahasa dan media sosial, santun, benar, dan mencerahkan. Kita akan membahas tentang kesalahan umum ejaan di media sosial. Tujuannya sederhana, yaitu meningkatkan literasi digital kita agar bisa menulis dengan lebih benar, karena ingat, bahasa adalah wajah karakter kita di dunia digital ya teman-teman ya. Oke, kenapa sih ejaan di media sosial itu banyak yang salah? Alasan utamanya karena kita ingin serba cepat, malas mengetik panjang, atau cuma ikut-ikutan tren gitu kan. Akibatnya banyak kata baku yang bergeser menjadi tidak baku. Dampaknya mungkin terlihat sepele, tapi dalam komunikasi digital yang profesional, kesalahan ejaan bisa mengurangi tingkat kredibilitas kita dan kualitas komunikasi kita di mata orang lain ya teman-teman ya. Oke, biar ketikan di media sosial kita tidak menimbulkan salah paham atau ada 3 prinsip utama yang berbahasa Indonesia yang wajib kita pegang erat-erat ya teman-teman ya. Yang pertama itu prinsip baik. Artinya bahasa yang kita gunakan harus santun, adaptif, dan selalu mempertimbangkan perasaan serta kenyamanan, tidak menyinggung orang lain. Kemudian yang kedua itu prinsip benar. Ini poin yang sangat krusial teman-teman. Benar tulisan kita harus patuh dan aturan ejaan bahasa Indonesia saat ini, yaitu EYD, yang bukan sekedar mengetik asal bunyi. Jadi yang ketiga, prinsip efektif di ruang digital yang serba cepat. Tulisan kita dituntut untuk jelas, padat, langsung pada intinya, dan tidak bertele-tele agar tersampaikan dengan sempurna. Nah, dalam penyuluhan hari ini kita akan bedah lebih dalam mengenai prinsip yang benar. Kita akan merapikan kembali beberapa ejaan yang paling umum, paling sering salah, tapi aneh, sering dimaklumi dan berseliweran di media sosial kita hari ini. Mari kita bedah 3 kesalahan ejaan yang paling sering berseliweran di media sosial. Oke, kemudian yang pertama itu penulisan kata di. Ya, banyak yang menulis di rumah digabung atau sebaliknya, dimakan dipisah. Aturan gampangnya kalau menunjukkan tempat wajib dipisah, jadi yang benar adalah di rumah, jadi ada spasi ya teman-teman. Sedangkan kalau kita kerja wajib digabung, jadi yang benar adalah dimakan, jadi digabung teman-teman. Kata silakan, apa itu silakan? Ini banyak sekali yang mengetik silakan masuk atau silakan di order. Pada KBBI kata dasarnya adalah sila, bukan silah. Jadi ejaan yang benar dan baku adalah silahkan, tak menggunakan huruf H. Kedar versus sekadar. Oke, sering kita lihat caption atau komentar yang menulis sekedar mengingatkan kata dasarnya adalah kadar, bukan kedar. Kadar, maka tulisan yang benar dan baku adalah sekadar menggunakan huruf A. Teman-teman, merapikan ejaan bukan berarti kita sok pintar ya, atau kaku. Ini adalah bagian dari etika digital kita. Saat kita peduli dengan cara kita menulis, artinya kita menghargai orang yang membaca ketikan kita. Jangan sampai pesan yang penting yang ingin kita sampaikan diabaikan oleh orang lain karena hanya ejaan kita berantakan. Selalu ingat kalimat kunci ini teman-teman. Jadi kita mengetik, tetapi dampaknya bisa mencerminkan kualitas diri kita. Nah, lalu solusi gampang buat kita semua agar supaya terbiasa menulis dengan benar dengan menerapkan rumus 3T. Sebelum kita menekan tombol kirim di media sosial, yang pertama tahan, jangan buru-buru mengirim postingan atau komentar. Kemudian yang kedua itu teliti, baca ulang sekali lagi, cek apakah ada ejaan yang salah. Kita bisa memanfaatkan aplikasi KBBI atau AYD digital di HP kita secara gratis. Lalu yang ketiga itu tulis dan perbaiki ketikan tersebut menjadi ejaan yang benar dan sopan. Kita sudah di penghujung acara ya. Oke, saya Rizky mengajak kita semua gunakan bahasa Indonesia yang santun, benar dan mencerahkan, karena bahasa yang baik akan menciptakan dunia digital yang lebih sehat untuk kita semua. Terima kasih, salam sehat untuk kita semuanya, dan sampai jumpa.